lagi sama gua Azam. Hari ini sebenarnya gua lagi nggak mau kemana-mana. Gue cuma lagi mau jalan-jalan aja karena gue mau manasin mobil ini. Itu udah seminggu nggak gue pakai. Jadi daripada ntar akinya yang soak, nggak pernah dipakai-pakai, nggak pernah dipanasin. Jadi mendingan gue pakai aja buat jalan-jalan. Oke. Ya mungkin hari ini gue mau ngebahas tentang modifikasi mobil yang enak buat harian. Ya nggak? Ya seenggaknya sedikit banyak ngebahas nge-review dari mobil gue sendiri. Ya, kalau menurut gue sendiri, modifikasi mobil itu yang enak buat harian itu sebenarnya tergantung dari selera kalian masing-masing. Kenapa? Karena kan yang namanya modif itu kan beda-beda ya seleranya gitu kan. Ada yang mungkin sukanya lebih simple, ada yang mungkin sukanya lebih agak rame biar mencolok dilihat orang, ya kan. Ada yang mungkin sukanya look standar tapi ternyata mesinnya turbo gitu kan. Itu kan bangke banget tuh kalau kayak gitu. Terus kalau gue sendiri, gue itu sebenarnya buat mobil ini itu udah gue cobain dari yang namanya pakai body kit, dari yang namanya pakai ring 17, 16, 18 sampai sekarang gue pakai ring 15. Kalau buat nyaman harian sebenarnya jujur lebih enak pakai ring 15 karena dia bannya kan lebih tebel. Bannya 195 50 kalau nggak salah ya. Ini gue pakai. Terus buat gue itu modifikasi itu yang penting kelihatan beda dari yang namanya mobil standar. Jadi kalau menurut gue buat apa kalau modifikasi tapi kelihatannya tuh masih sama gitu sama yang mobil-mobil standaran dari pabrik. Jadi buat apa dimodifikasi ya kan? Yang paling wajib itu diganti buat paling kelihatan itu adalah velg. Kalau ngomongin velg, gue pribadi itu waktu gue pakai 17 itu gue pakai velg Harji belang. Itu gue pakai ban 205 40. Gue pakai ban 205 40. Terus bannya belang, gue pendek. Velgnya belang, bannya mah nggak belang. Bannya mah sama, cuma velgnya aja yang belang. Terus gue pendekin rata fender, mepet fender. Itu buat harian menurut gue masih pegel, capek, gak enak. Kayak naik odong-odong. Terus kayak naik kuda. Pokoknya rasanya gak enak lah. Ya namanya masih zaman-zamannya dulu lah. Terus banyak yang harus dikorbanin. Kayak misal kalau kita pakai velg belang, velg yang lebar itu banyak yang harus kita korbanin. Contohnya dari sisi fender, seenggaknya fender itu harus kita roll atau kita gedor biar dia bisa masuk velgnya itu ke dalam si fender, bisa mepet. Nah itu salah satunya. Dan magernya itu kalau udah distandarin lu pakai 15 kayak gue sekarang, jadi fendernya jadi kelihatan nganga, jadi gemuk gitu fendernya, padahal mah bannya kecil gitu. Nah mendingan kalau enggak pakai 17 tapi lebarnya rata, jadi nggak lebar belang. Tapi kan ya selera masing-masing sih ya, tergantung modifikasi itu juga kan. Modif mobil itu sebenarnya tergantung aliran yang kita ambil. Kayak misalkan waktu gua pakai Harji 17 lebar itu gua ngambil aliran stance. Nah, selain stance ada juga nih alternatif. Kalau misalkan kalian mau modif tapi mau kelihatan pendek tapi nggak mau mau kelihatan pendek tapi rasanya masih aman gitu kan, itu kalian bisa pakai yang namanya body kit. Jadi diakalin pakai body kit, tapi jangan gondrong-gondrong banget. Kalau pakai body kit gondrong-gondrong banget, itu alhasil juga jadinya over sih, jadi kelihatan jelek menurut gua.
pakainya body kit yang biasa aja, yang manis lah kelihatannya. Waktu itu mobilnya juga pernah gue pakein body kit karena gue waktu itu masih awam ya modif mobil, jadi gue nggak mau gue pendekin. Jadi gue masih takut kalau lewat rumah gue tuh mentok, tapi ternyata rumah gue nggak ada mentok-mentoknya sama sekali gitu. Nah, gue pakai ring 17 biar mobilnya tinggi, tapi gue pakai body kit biar kelihatannya pendek. Jadi mobilnya ringnya gede, tapi gue pakai body kit biar kelihatannya pendek. Sektor interior, jok kan banyak tuh kalau kita lihat orang-orang yang pakai jok racing gitu kan. Nah, menurut gue sendiri itu nggak nyaman karena gue juga pernah dulu pakai jok racing. Gue pakai jok bright warna merah, seatbelt Takata. Itu pakai berapa titik ya waktu itu? 6 titik apa 4 titik gitu. Itu rasanya pegel kalau misalkan kalian pakai buat duduk lama. Karena busanya tuh agak tipis. Emang sih agak di badan kita tuh press banget, tapi pegel lama-lama. Nah, kalau misalkan mobil itu masih buat harian banget, gue saranin sih pakai jok standar aja. Oh iya, ini kan banyak nih kalau rata-rata habis beli mobil, joknya itu jok bludru kayak gini nih, jok kain gitu, belum yang kulit. Nah, itu jangan kalian ganti sama kulit yang biasa, yang langsung PNP ya kalau bisa dibilang mah, yang langsung grep. Jangan pakai sarung. Karena kenapa? Waktu itu gue juga gitu kan, akhirnya gue ganti sarung. Gue pikir buat ngelindungin ini kain dari kotoran. Terus gue sarungin joknya. Terus ada temen gue ngasih tahu kayak gini, lu buat apa beli mobil? Ini mobil tuh udah didesain sama insinyurnya, dari joknya, dari bodinya, dari semuanya. Terus lu pakein sarung gitu aja. Emang sih rasanya beda. Jadi kalau kita pakai jok sarung itu ini tuh di badan tuh nggak krep banget tuh. Jadi nggak ngepres gitu di badan kan, karena pakai sarung. Jadi masih ada lekukan dari joknya itu nggak begitu terasa. Akhirnya kemarin gue buka, gue pakai orisinil lagi. Jadi akhirnya menurut gue nggak usah lah pakein sarung. Kalau mau pakein jok kulit paten sekalian. Kalau si putih ini udah gue apain aja. Si putih ini itu udah gue untuk sektor mesin. Kalau si putih ini baru gue ganti filter udara replacement. Sebenarnya kemarin udah sempat gue ganti oven filter, tapi karena waktu itu mobil ini masih dipakai buat harian banget, jadi gue rasa sayang kalau misalkan pakai oven filter. Jadi gue ganti lagi ke replacement, gue pakai KNN. Nah, tapi sekarang ini mobil ini agak jarang udah dipakai buat harian banget sih. Makanya mungkin nanti next ke depannya gue bakal ganti open filter lagi gitu. Terus gue udah gue udah pasang kabel grounding. Nah, jadi kabel grounding itu kabel yang biar ngebantu kerja aki sih sebenarnya. Karena kan mobil ini kan sensor semua, yang sensornya itu yang sensornya itu dari aki. Jadinya biar ngebantu kerja aki nggak terlalu berat. Terus hasil tarikannya lumayan agak enteng gitu. Untuk exhaust sekarang yang gue pakai untuk exhaust gue ganti full exhaust. Gue ganti dari header, resonator sampai muffler. Katalisnya nggak gue buka. Kenapa? Karena mobil ini tuh sensitif. Artinya sensitif sensornya.
kesentuh dikit sensornya engine check, kesentuh dikit sensornya engine check. Makanya gue bingung. Waktu dulu aja gue pasang open filter KNN, ini mobil nggak mau nyala. Kenapa? Karena sensornya itu salah, ada yang apa gitu kan, jadi ini mobil nggak mau nyala. Akhirnya gue balikin lagi ke standar, terus gue bawa ke tukang yang lebih, ya bisa dibilang lebih ahli lah gitu. Akhirnya baru dia mau nyala. Sumpah emang ini mobil ribet banget. Header gue pakai header 41 panjang, gue custom headernya. Terus untuk resonator gue pakai resonator Scott ori, jadi biar suaranya itu nggak cempreng-cempreng amat. Gue nggak terlalu suka sih sebenarnya sama suara knalpot yang agak berisik. Gue lebih suka yang ngebass adem tapi tarikannya Joss Margondos, ya nggak? Nah, untuk belakang sekarang gue pakai Alpino, muffler dari Alpino, biar suaranya bulat.